Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan pun telah berada di klan Gu, dan telah bertemu Sun Er. Xiaoyan sekarang mengetahui, banyak saingan-saingan yang menginginkan Sun Er, terutama beberapa jenderal dari tentara hitam. Akhirnya esok hari pun tiba, yang dimana hari ini akan dilaksanakan acara pendewasaan Sun Er. Sekarang beberapa klan kuno telah berada di klan Gu, untuk menghadiri acara pendewasaan. Terlihat di sebuah aula besar, muncul beberapa orang dari setiap klan kuno. Kemudian salah satu ketua dari klan Gu pun mengatakan, "Baiklah, beberapa klan telah datang di aula ini, maka acaranya akan segera dimulai. Kita hanya tinggal menunggu beberapa klan saja." Setelah itu, salah satu ketua pun mengatakan, "Upacara sudah mau dimulai, apakah Nona masih belum datang juga?" Dekian di manakah Xiaoyan itu yang telah sebelumnya mengacau? Pasti dia bersama Nona muda. Yang tidak lama setelah itu, Xiaoyan dan Sun Er muncul menaiki kuda. Hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut. Sun Er mengatakan, "Kakak Xiaoyan dan aku telah sampai di sini." Hal ini tentu saja membuat dua ketua pun tercengang dengan tindakan itu. Mereka pun mengatakan, "Kenapa bocah itu datang bersama Nona muda? Bukankah itu tidak pantas?" Ketua itu pun langsung mengatakan kepada Xiaoyan, "Kau lancang sekali bocah, semua orang telah menunggu Nona. Tolong ikut denganku, jangan bersama bocah itu." Namun Sun Er mengatakan, "Aku akan bersama kakak Xiaoyan." Salah satu ketua mengatakan, upacara ini membagi tempat sesuai pengaruh para tamu, dan tentu Nona akan duduk di kursi khusus klan Gu. Untuk teman ini akan ditempatkan di sana. Yang ternyata di sini Xiaoyan pun ditempatkan dalam sebuah batu kecil dengan bendera bertulis sederhana. Hal ini tentu membuat Dr. Pry kecil dan yang lain pun sangat murka, karena mereka merasa diremehkan dan tidak dianggap klan Gu ini. Kemudian melihat hal ini, Sun Er pun dia marah. Dia pun mengatakan, "Kalian sungguh keterlaluan memberikan tempat yang tidak layak. Kakak Xiaoyan akan duduk bersamaku, tidak di tempat yang seperti itu. Dan itu sangat merendahkan." Dua ketua ini pun langsung mengatakan, "Nona pikir ini baik bagi klan Gu." Para ketua lain menyuruhku untuk mengatur upacara kedewasaan sesuai dengan aturan yang ada. Apakah Nona mencoba melanggar aturan? Mendengar ucapan itu, tentu saja Sun Er. Dia sangat marah, karena para ketua ini selalu merendahkan Xiaoyan. Namun Xiaoyan di samping Sun Er mengatakan, "Kamu tidak perlu marah, yang dia katakan itu memang masuk akal. Tidak apa-apa, aku akan duduk di sana." Sun Er pun kagum pada Xiaoyan, walaupun direndahkan, dia tidak marah. Xiaoyan mengatakan, "Tenang saja, aku akan membuat tempat itu lebih baik." Sekarang Xiaoyan menatap tempat itu dan mengatakan, "Aku rasa itu sudah cukup bagus, tapi memang ada beberapa yang harus diperbaiki." Salah satu tetua mengatakan, "Apa masalahnya? Itu semua sudah diatur sesuai perintah." Kemudian Xiaoyan pun meminjam sebuah bendera dari pengawal dan langsung terbang ke tempat tersebut. Akhirnya Xiaoyan pun menggunakan teknik api surgawi dan langsung menulis bahwa dia berasal dari klan Xiao dan langsung menancapkan bendera itu di dalam batu. Ia berteriak, "Aku Xiaoyan alkemis terkuat di alam ini. Aku berasal dari klan Xiao dan aku akan mewakili klan Xiao dalam upacara ini." Hal ini tentu membuat semua orang yang ada di arena itu sangat gempar. Bagaimana tidak gempar? Karena mereka mendengar klan Xiao. Apakah itu juga bukankah termasuk dari 8 klan kuno dulu? Ketua dari klan Xiao, dia hampir mencapai seorang Dodi. Dan sekarang muncul keturunannya, dia terlihat sangat hebat. Kata-kata yang ditulis bocah itu menggunakan teknik api, dengan kemampuan pengendali api yang bagus. Bocah itu sangat luar biasa. Namun aku bingung, bukankah keturunan dari klan Xiao sekarang telah melemah, dan garis keturunan Dodinya pun telah menghilang? Bahkan aku telah mendengar klan Xiao mengalami kehancuran, dan aku sangat bingung. Sekarang aku melihat ada seseorang anak muda bertingkat dojong yang mengaku dari klan Xiao. Apakah benar klan Xiao itu masih ada? Apakah ini akan menjadi kebangkitan dari klan salah satu yang terkuat yang ada di benua Dodi ini? Melihat hal ini, para jenderal dari tentara hitam pun hanya tersenyum. Karena mereka juga tahu bahwa klan Xiao adalah salah satu klan terkuat. Namun mereka sekarang masih menganggap rendah, karena klan Xiao sudah tidak layak dalam upacara ini. Kemudian cerita pun berpindah kepada salah satu ketua. Ia mengatakan kepada Sun Er, "Nona bisa duduk di salah satu kursi yang telah disediakan oleh klan Gu." Namun ketika dia menolak, Sun Er pun telah menghilang dan malah ikut bersama Xiaoyan. Hal ini tentu saja membuat ketua itu pun sangat terkejut dengan tindakan Nona Sun Er. Jangan main-main dengan orang yang tidak berguna itu, karena aturan dari klan Gu sangat ketat. "Cepat kembali Nona.
Namun tentu saja Sun Er pun tidak mempedulikan perkataan orang tua itu. Akhirnya pun bersama Xiaoyan, Sun Er pun mengatakan, "Kakak Xiaoyan, lisanmu sangat indah di sini." Semua orang pun telah berkumpul. Tianhu pun merasakan udara di sini jauh lebih baik, tidak ada bau busuk sedikit pun. Namun ketua itu pun terus memaksa Sun Er untuk pergi ke tempat kursi klan Gu. Sun Er pun mengatakan, "Ketua Guqian jangan terlalu ikut campur dengan urusanku. Aku bebas duduk dimanapun yang aku mau. Hari ini aku akan bersama kakak Xiaoyan, dan kalian tidak boleh ikut campur. Aku bebas menentukan tempat duduk. Kalian bisa meninggalkan aku sekarang." Semua orang pun sangat terkejut karena melihat orang-orang dari klan Gu telah bertengkar akibat Xiaoyan. Kemudian ketua itu pun tetap tidak ingin pergi dan mengatakan, "Nona muda, kalau kamu tidak boleh egois. Jika demikian maka ini mungkin akan berdampak buruk juga kepada Xiaoyan. Dia pasti akan diusir dari tempat ini." Tiba-tiba ketika dua ketua itu sedang berbicara, sambaran petir pun muncul dan sosok misterius pun mengatakan, "Omong kosong, aku yang akan mengurus kalian terlebih dahulu para bocah." Melihat serangan mendadak ini, dua ketua itu pun sangat marah. "Bajingan gila, bagaimana berani bersikap arogan di wilayah klan Gu dan menyerang begitu saja ketua klan Gu?" Tiba-tiba sosok pria tua pun muncul. Dia berkata, "Memangnya kenapa kalau ini wilayah klan Gu? Berani sekali kalian menindas murid dari Akademi Jiannan. Jika kalian terus melakukan itu kepada muridku, akan aku hajar kalian sampai hancur." Xiaoyan melihat orang misterius itu. Ternyata dia adalah orang yang sebelumnya pernah ditemui Xiaoyan di suatu tempat ketika Xiaoyan berlatih di kolam petir. Namun waktu itu, orang tua ini juga tidak mengetahui bahwa Xiaoyan adalah murid Akademi Jiannan. Xiaoyan pun mengatakan dengan kebingungan, "Bukankah orang itu yang telah aku temui di kolam petir? Kenapa dia mengetahui aku berasal dari Akademi Jiannan?" Kemudian Sun Er menjelaskan, "Kakak Xiaoyan, dia adalah kepala sekolah Akademi Mang Tianqi." Mendengar hal ini, tentu saja Xiaoyan pun menjadi sangat terkejut. Dia tidak mengira, ternyata orang itu adalah kepala sekolah akademi yang menghilang. Itu membuat ketua Suqian pun dia sangat kesal kepada kepala sekolah, karena dia mengurus semuanya seorang diri. Xiaoyan pun tidak mengira bahwa dia akan bertemu kepala sekolah Akademi Jiannan di tempat ini. Kemudian kepala sekolah akademi pun tertawa terbahak-bahak, "Akhirnya aku bertemu lagi. Aku waktu itu tidak mengetahui bahwa kamu adalah murid Akademi Jiannan. Setelah aku mencari tahu dan mendapatkan informasi-informasi, ternyata kamu murid akademi. Aku sangat bangga dan bahagia bertemu kamu lagi, dan aku selama ini telah mencarimu setelah kita berpisah di kolam guntur. Aku sangat bangga, murid akademi ada yang seperti kamu. Orang tua ini akan mendukungmu bersama Sun Er. Kalian memang sangat cocok, lalu aku akan menyetujui pernikahan kalian." Mendengar perkataan kepala sekolah, dua ketua klan Gu pun dia terkejut dan sangat marah kepada kepala sekolah Akademi Mang Tianqi. "Apa kau sudah gila? Ini bukan klan Liu. Jangan mengatur di tempat ini." Yang sepertinya kepala sekolah akademi ini sangat dihormati di wilayah dataran tengah. Bahkan para ketua klan Gu, mereka tidak berani kepada kepala sekolah akademi. Di sini kepala sekolah akademi pun mengatakan, "Saudara-saudara klan Liu telah datang, kemarilah." Yang akhirnya tiba-tiba satu pasukan besar pun muncul yang dipimpin oleh kepala sekolah. Pasukan itu berasal dari klan Liu. Mereka adalah salah satu klan terkuat yang ada di wilayah Doqi ini, jadi jangan mengira. Karena misal Xiaoyan sudah mati, maka tidak ada yang mendukung. Aku ingin melihat, siapa yang berani menggertak muridku? Ayo semuanya bertarung. Benar-benar luar biasa kepala sekolah akademi ini membawa pasukan klan Liu. Itu membuat semua orang pun terkena mental. Begitu pula dua ketua klan Gu. Dia pun tidak bisa berkata-kata melihat kepala sekolah akademi. Namun tidak ada masalah dengan hal itu. Kita pun diperlihatkan lagi dengan satu jenderal yang sebelumnya telah bertemu dengan Xiaoyan yang tidak lain Guqian. Ini cinta yang tidak begitu buruk. Kamu meninggalkan akademi untuk perempuan, namun di sini masih ada banyak kekurangan. Akhirnya Guqian pun merapikan rambut Xiaoyan. Setelah itu dia pun pergi, lalu Sun Er yang melihatnya pun hanya tersenyum. Guqian dia mengatakan, "Jangan khawatir dengan dua ketua ini, kamu boleh duduk di manis di sini." Mendengar perkataan dari Guqian, dua ketua ini pun tidak berdaya. Karena mungkin pangkat dia lebih tinggi dibandingkan dua ketua ini, tentu saja ini membuat Sun Er pun sangat senang dan mengatakan terima kasih saudara Guqian. Akhirnya Guqian pun merapikan rambut Xiaoyan. Setelah itu dia pun pergi, lalu Sun Er yang melihatnya pun hanya tersenyum.
Guqian dia mengatakan jangan khawatir dengan dua ketua ini, kamu boleh duduk di manis di sini. Mendengar perkataan dari Guqian, dua ketua ini pun tidak berdaya. Karena mungkin pangkat dia lebih tinggi dibandingkan dua ketua ini, tentu saja ini membuat Sun Er pun sangat senang dan mengatakan terima kasih saudara Guqian. Cerita pun berpindah lagi kepada kepala sekolah akademi, dia langsung memeluk Xiaoyan dan berkata, "Hei bocah, kamu memiliki banyak saingan. Dia sangat kuat, dia juga sangat tampan, dan juga memiliki kepribadian yang sangat baik, lalu statusnya juga sangat tinggi. Ini pasti akan buruk bagimu." Namun di sini Xiaoyan pun mengira, pasti saudara Guqian itu, dia tidak mencintai Sun Er, tapi dia mencintai Sun Er layaknya seorang adik. Aku merasa bahwa dia seseorang yang berbeda dari orang lainnya. Akhirnya beberapa orang dari klan Gu mengatakan, waktunya telah tiba, upacara pendewasaan Sun Er akan segera dimulai. Upacara kedewasaan telah dimulai, peserta silakan naik ke panggung. Garis keturunan klan dibagi menjadi 10 tingkat dan hanya yang mencapai tingkat atau lebih memenuhi syarat untuk ikut serta dalam upacara ini. 10 tingkat dari keturunan mewakili 10 kekuatan potensi yang berbeda. Para ketua dalam upacara ini akan memberikan tato yang sesuai dengan garis keturunan atau dibagi menjadi 4, yaitu perak, emas ungu, dan pelangi emas. Setelah mendengar perkataan itu, Hinglin pun langsung menanyakan kepada Sun Er, apa garis keturunan dari saudari Sun Er? Sun Er pun menjelaskan, saat aku berada di kerajaan Ha, aku pernah mengujinya sekali dan itu garis keturunan tingkat 8. Tingkat garis keturunan itu tidak stabil saat kekuatan kita meningkat, maka garis keturunan juga akan ikut meningkat, dan aku belum mengujinya lagi sejak saat itu. Xiaoyan mengatakan, aku yakin kali ini akan mengalahkan semua orang. Sun Er pun mengatakan, upacaranya akan segera dimulai, dan biasanya aturan dimulai dengan kualifikasi orang-orang yang paling rendah. Kemudian tidak lama setelah itu, muncul salah satu orang yang tidak lain, dia adalah salah satu dari 4 jenderal Guiyao, yang dimana dia adalah orang yang mencintai Sun Er dan ingin menikah dengannya. Dia mengatakan, biarkan aku mencobanya terlebih dahulu. Xiaoyan pun sangat terkejut melihat Guiyao, bukankah itu adalah Dojong bintang 8? Orang seperti ini adalah orang terlemah dari klan Gu. Namun Sun Er berkata, ini aneh, sepertinya dia tiba-tiba ingin pertama. Seharusnya ada beberapa orang sebelum dia. Benar saja, ternyata di sini Guiyao pun seharusnya tidak maju pertama. Ada orang-orang seperti teman-temannya yang harus terlebih dahulu. Mereka pun mengatakan, sepertinya dia sangat tidak sabaran. Ling Quan berkata, bukannya aku harusnya terlebih dahulu? Cerita pun berpindah lagi kepada Guiyao. Ia berkata, biarkan aku terlebih dahulu. Kak Guiyao, baiklah, aku akan mengeceknya. Akhirnya Guiyao pun melakukan proses untuk melatih tingkat garis keturunan. Tiba-tiba dia pun memasukkan lengannya kepada sebuah cermin yang sangat berkilau. Majulah. Akhirnya setelah itu, terlihatlah peringkat dari garis keturunan Guiyao, yaitu tingkat 8, yang dimana tingkat 8 ini adalah salah satu tingkat paling tinggi dari garis keturunan Dodi. Mereka pun mengatakan, tingkat 8, bukankah itu sama dengan Nona Sun Er? Namun Guqian pun mengatakan, itu belum pasti, karena Sun Er juga bertambah kuat, pasti dia juga sekarang bukan tingkat 8. Kemudian salah satu ketua pun mengatakan, Dojong bintang 8, salah satu dari 4 jenderal tentara hitam, kekuatan garis keturunan tingkat 8, berikan tato warna ungu emas. Sun Er pun menyadari pasti dia mendapatkan tato ungu emas. Kemudian Xiaoyan bertanya kepada Sun Er, selain kemuliaan, apa kegunaan tato dari klan Gu? Sun Er pun menjawab, tato ini adalah warisan dari klan Gu. Pada saat kritis kekuatan garis keturunan dapat meningkat sementara waktu, dan kekuatan dapat ditingkatkan secara paksa. Sehingga itu bisa mengubah sebuah bencana menjadi hal biasa. Namun setelah mendapatkan pola ini di tubuh, dibutuhkan waktu 1 bulan untuk memahaminya, sebelum bisa mengarahkan kekuatannya. Akhirnya di sini para ketua pun langsung membuat tato ungu emas untuk Guiyao. Sekarang Guiyao mendapatkan tato ungu emas yang dia juga adalah salah satu orang berbakat dari klan Gu ini. Para ketua pun setelah membuat tato tersebut, ia pun memerintahkan Guiyao untuk segera pergi turun dari sini. Namun Guiyao mengatakan, tunggu ketua, sekarang aku ingin menantang Xiaoyan dalam upacara ini. Hal ini tentu saja membuat semua orang pun menjadi gempar. Xiaoyan, jika kamu memiliki keberanian, turun dan datang ke sini. Xiaoyan mengatakan, aku tidak takut kepada siapapun, aku adalah alkemis terkuat di alam ini.